Di sini kita tulis Google Drive login Google Sites, kemudian kita klik yang ini. Jika menggunakan HP bisa minta situs desktop terlebih dahulu. Kemudian kita klik yang pojok kiri paling atas yang garis 3. Kemudian kita pilih formulir. Nah, setelah tampilannya seperti ini, jika kita ingin memulai formulir baru, maka kita bisa pilih yang formulir kosong ini. Dan masih banyak template yang disediakan oleh Google Form. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan icon yang ada di dalam Google Form. Nah, di sini bisa kita klik nama formulir kita, contohnya ujian akhir semester. Kemudian di sini ada beberapa opsi untuk kita memberikan tempat jawaban yang akan diisi oleh responden. Jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, skala linier, kisi pilihan ganda, peta kotak centang, tanggal dan waktu. Jadi setelah kita selesai membuat soal di dalam Google Form tersebut dan memilih opsi untuk jawaban yang diisi oleh para responden, jangan lupa untuk mengklik wajib diisi ini, karena ini penting supaya para responden kita tidak terlewatkan satupun soal ataupun pertanyaan yang kita berikan di dalam Google Form tersebut. Nah, kemudian di sini ada sesuaikan tema, yang dimana sesuaikan tema ini kita bisa mempercantik form kita ataupun formulir kita dan memberikan gambar. Nah, kemudian kita juga bisa milih warna temanya. Kemudian kita juga bisa pilih warna latar belakang. Kemudian gaya tulisannya juga kita bisa pilih di sini. Oke. Nah, setelah kita selesai membuat soal di dalam Google Form kita bisa lihat di pratinjau. Nah, tampilannya akan seperti ini. Yang pertama di sini ada opsi untuk mengisi jawabannya, itu adalah jawaban singkat, yang dimana jawaban singkat ini kita meminta responden menjawab dengan mengetik manual dengan karakter huruf yang terbatas, contohnya nama. Kemudian yang kedua ada paragraf, yang dimana paragraf ini kita meminta responden untuk menjawab pertanyaan dengan mengetik manual dan bisa menjawab pertanyaan dengan sangat panjang. Contohnya di sini tata cara penyembelihan hewan, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pilihan ganda, yang dimana pilihan ganda ini memberikan pilihan hanya dengan satu jawaban. Jadi para responden hanya bisa memilih satu jawaban. Jadi contohnya satu jawaban dalam mengisi soal tersebut. Ini contohnya. Kemudian yang ini ada kotak centang, yang dimana memberikan pilihan dengan bisa memilih jawaban lebih dari satu. Jadi kita bisa milih jawabannya itu lebih dari satu. Kemudian yang selanjutnya ada drop down, yang dimana drop down ini memberikan pilihan pada audiens hanya dengan satu jawaban, sama seperti pilihan ganda tadi. Akan tetapi drop down ini lebih menghemat tempat. Kemudian yang
selanjutnya di sini ada upload file, yang dimana kita meminta responden untuk mengupload file dengan maksimal file 1 MB sampai 10 GB dan bisa dibuat secara spesifik jenis filenya. Contohnya seperti dokumen, spreadsheet, gambar, PDF, video, presentasi, dan audio. Kemudian di sini ada skala linier, yang dimana skala linier ini membuat nilai dari suatu pertanyaan. Jadi contohnya di sini, apakah pelajaran fikih itu sulit? Contohnya tidak sulit, atau enggak sedang-sedang saja, atau sangat sulit, seperti itu. Kemudian di sini ada kisi pilihan ganda, yang dimana kisi pilihan ganda ini sama seperti pilihan ganda, akan tapi bentuknya menyamping. Oke, kemudian selanjutnya ada petak kotak centang, yang dimana sama seperti kisi pilihan ganda, tapi para responden bisa memilih jawabannya ini lebih dari satu gitu. Nah, seperti itu. Kemudian ada tanggal, yang dimana pertanyaan tanggal ini contohnya seperti tanggal lahir gitu. Di sini ada waktu, yang dimana kita bisa menanyakan jam, menit, detik. Nah, kemudian setelah kita selesai membuat soal ataupun pertanyaan di dalam Google Form kita lewat email, kemudian kita bisa kirim lewat link, yang dimana link ini bisa kita bagikan di sosial media manapun. Kemudian linknya bisa kita perpendek. Dan yang terakhir ada HTML, yang dimana HTML ini bisa kita pasang sebagai survei pada website ataupun blog kita. Nah, di sini kita bisa melihat siapa saja yang sudah merespon ataupun menjawab soal-soal yang ada di dalam Google Form kita.